Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa dengan Tuhan di hari Minggu ini. Sebuah kisah yang menjadi pembelajaran buat kita, yaitu bagaimana kita memiliki hati yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita akan berjumpa dengan teks 1 Samuel 15 bagian terakhir dan disambung dengan 1 Samuel bagian 16 ayat 1 sampai 13. Kita fokus membahas tentang Daud yang diurapi menjadi raja, menunjukkan hati yang berkenan bagi Tuhan, hamba yang mau melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Maha baik. Di hari Minggu ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu dalam pembacaan khotbah atau renungan hari Minggu, yang kami akan belajar satu kisah di mana hamba-Mu Tuhan Daud menjadi raja. Terpilihnya Daud karena dia memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, dan disitulah dia menjadi hamba yang diurapi. Dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus berkuasa atas hidup dan diri kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Daud diurapi menjadi raja. Fokus bacaan kita di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca di ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di Minggu Trinitas. Bacaan kita diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 yang menjadi fokus bacaan kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tulisan Daud, pengalaman Daud menjadi raja, dipilih Tuhan, diungkapkan dalam kitab Mazmur. Ada sebagian kitab Mazmur ditulis oleh Daud sendiri. Jadi ketika kita membaca 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja ayat 1 sampai 13, kita membandingkan dengan tulisan Daud di Mazmur 23. Daud menjadikan Tuhan adalah gembalaku. Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Saudara-saudara, pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya lahir dari sebuah penderitaan yang sedang dialaminya. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran pembunuhan dirinya dari Raja Saul ketika itu. Di tengah situasi yang tidak baik, Daud merefleksikan Allah sebagai gembala dalam dirinya. Daud memberikan satu penegasan bahwa dalam hidupnya Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala. Kita mengamati bahwa seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Gembala mengenal dombanya, demikian juga sebaliknya.
Di sini sangat penting, tugas seorang gembala sangatlah penting. Dia tidak saja mencukupi kebutuhan dombanya dengan memberi mereka makan, juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Bahkan gembala selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah sebab dari sisi domba dirinya akan merasa aman selama dia berada di samping gembalanya. Nah, di sini Daud menyadari bahwa sebetulnya ketika dia dipilih menjadi raja, dia menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan bukanlah sebuah hubungan simbiosis mutualisme, sebuah hubungan saling menguntungkan antara dua belah pihak. Justru hubungan Daud dengan Tuhan jauh melebihi kebutuhan-kebutuhan di dalam diri Daud sendiri. Dan itulah yang disebut dengan intimasi atau keintiman. Daud mau menjelaskan bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai gembala adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup Daud dan selalu berjalan bersamanya dan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhannya. Itulah sebabnya ketika spiritual connection ini berlangsung, hubungan spiritual berlangsung antara kita dengan Tuhan, maka kebutuhan akan terpenuhi dengan sendirinya. Dalam bahasa pemazmur, Daud menuliskan, "Takkan kekurangan aku," adalah sebab akibat dari penyataan Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Pesan ini yang ditangkap dan disampaikan dalam kidung pembuka Mazmur yang jelas, sangat jelas bagi kita bahwa selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan selama kita juga mau menjadi domba yang baik bagi gembalanya, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita tersedia. Sebagaimana seorang gembala menjamin kebutuhan domba-dombanya, mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, ketentraman, dan hal-hal lain yang non-material. Bagaimana sekarang dengan kita di masa pandemi ini? Sudahkah kita sebetulnya menjadikan Tuhan sebagai gembala seperti yang Daud lakukan? Sudahkah kita menjadi domba yang baik? Nah, saudara-saudara, kita belajar dari pengalaman Daud terpilih menjadi raja. Pertama, Daud melengkapi kebutuhan, yaitu pemberian dari Tuhan. Tuhan melengkapi kebutuhan kita. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing, ia menyegarkan jiwaku. Takkan kekurangan aku. Sedangkan manusia memiliki 1001 macam kekurangan. Kurang berkat, kurang sejahtera, kurang uang makan, dan sebagainya. Tuhan berjanji melengkapi kebutuhan itu. Penyertaan Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus disebutkan dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25-26. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu dilanjutkan dengan, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 28-30. Kedua, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Itu yang dipegang Daud ketika Daud dipilih menjadi raja. Tuhan memimpin dan menuntun kita dalam kebenaran. Pasti tidak akan salah dan tidak akan sesat. Dan dinyatakan jika kita masuk ke dalam lembah kekelaman, lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut bersama Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kita. Dalam teks bahasa Inggris disebutkan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Walk through menyatakan masuk ke dalam jaminan keluar. Berarti berjalan bersama Tuhan kita mampu mengatasi pelbagai masalah hidup dan keluar sebagai pemenang. Ketiga, Tuhan memberkati kehidupan kita. Perhatikan baik-baik
bahwa pemazmur Daud di Mazmur 23 menyatakan dua hal, di mana Tuhan menyediakan hidangan dan terlebih lagi menghadapi lawanku. Nah saudara-saudara, kisah Daud dalam bacaan kita di 1 Samuel 16, khususnya ayat 12, dikisahkan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengurapi Daud dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ayat 13 tadi kita baca. Sehingga Daud mampu melakukan panggilan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, apapun kehidupan dan pekerjaan kita, yakinlah bahwa walau dalam keadaan bagaimanapun, jadikanlah Tuhan gembala kita yang baik, maka kita semua akan dipenuhi. Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Itulah saudara-saudaraku, pesan yang bisa kita dapat ketika Daud diurapi menjadi raja. Dan selama dia menjadi raja, dia meletakkan Tuhan sebagai gembala, penuntun hidup kita masing-masing. Selamat berkarya bersama Tuhan dan jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Dia adalah gembala yang baik yang menuntun kita di padang rumput yang hijau. Selamat hari Minggu. Selamat menerima jamahan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik seperti pemazmur Daud. Kami mau belajar dari Daud dan urapilah kami Tuhan masing-masing, sehingga kami bisa menuntaskan dan melaksanakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom aleichem.